Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ikhwan fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini pertemuan terakhir dari silsilah daurah dari kitab ini. Maka di malam hari ini kita akan percepat. Kemarin ya khonfitin kita ambil beberapa hal atau beberapa pelajaran dan semuanya menyinggung masalah akidah, tauhid sama akidah, gitu ya. Dan insyaallah ke malam hari ini kita akan bahas atau kita akan ngambil ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6, yaitu syurutus shalah. Kita ngambil fikihnya. Kata al-muallif Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6, syurutus shalah, syarat-syarat salat. Kita sudah melakukan atau sudah menjalankan sholat ini Masya Allah dari kecil. Tapi apakah kita sudah paham syarat-syarat sholat? Di situ ada beberapa ya. Ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada wajib sholat, dan ada sunnah-sunnah sholat. Ada 4 hal. Ini harus kita tahu Bapak sekalian. Apa itu syurutus shalah, syarat salat? Kalau syarat salat itu maksudnya sesuatu yang harus ada, tapi itu di luar dari di luar dari ibadahnya, itu. Dan harus ada sampai selesai ibadahnya itu. Syurutus shalah wa hiya tis'atun, syurut atau syarat salat itu ada 9. Pertama Islam, kemudian berakal. Islam tidak diterima orang selain Islam atau non muslim kok dia melakukan sholat ya, walaupun beratusan rakaat, walaupun bahkan jutaan rakaat, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akal, berakal, at-tamyiz itu anak yang bisa membedakan. Itu secara bahasa sebenarnya. Ya, anak yang bisa membedakan antara ini dan itu gitu. Dan biasanya tamyiz ini berumur 7 tahun. Mulai 7 tahun itu dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maaf sekali, anak kecil yang mungkin masih 3 tahun, 4 tahun itu tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Yang namanya sesuatu yang dia suka ya dia anggap itu punya dia gitu kan ya. Temannya ada yang bawa makanan dia rebut ya kan, ini belum mumayyiz gitu. Dikandani pun juga ya, masih ya belum masuk gitu, berarti anak ini belum tamyiz. Tapi ada kalanya anak itu 5 tahun tapi Masya Allah sudah tahu gitu. Oh ini enggak baik, ini baik. Oh perbuatan ini itu diperbolehkan, ini enggak dibolehkan. Ada anak seperti itu. Jadi tamyiz atau sinnut tamyiz, umur tamyiz itu tidak ada patokan umurnya. Ya, tidak ada patokan. Selama anak itu sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk, oh ini itu baik, oh ini itu buruk, itu maka dia disebut dengan tamyiz. Nah biasanya itu berumur 6 atau 7 tahun, biasanya segitu. Kemudian raf'ul hadas, menghilangkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar itu cara menghilangkannya dengan mandi. Ya, mandi besar, ya kan? Hadas kecil itu cukup dengan berwudu gitu.
Mandi dan wudhu ini kan tentunya dengan air, ya kan? Dengan air. Tapi kalau umpamanya orang nggak bisa pakai air, entah itu karena ndak ada air ataupun air yang sangat kurang, itu ya. Baik itu tidak ada air atau airnya kurang, maka bisa diganti dengan debu. Kemudian izalatun najasah, izalatu an najasah, ya, menghilangkan najis. Kalau hadas itu sifatnya maknawi, sedangkan kalau najis itu sifatnya zat, secara zat. Contohnya seperti baul, seperti air seni, kemudian ghaid, kotoran, ini najis itu. Nah, najis itu terbagi menjadi 3. Najis mukhaffafah yang ringan, dan ini para ulama itu mesti mencontohkan hanya air kencingnya anak kecil, bayi. Bayi pun juga bayi laki-laki ya, yang belum sampai sinnu al-murdhi'. Ya, belum maksudnya dia itu masih disusui. Ya, dan belum makan makan nasi, makan pokok gitu. Jadi dia masih masih ASI eksklusif, ya, ASInya itu ya, belum, kalau nggak salah itu ASI eksklusif itu sampai 6 bulan gitu. Bisa 2 tahun, Pak. Bisa 2 tahun. Ya. Di sini bukan sampai bukan. Bukan sampai bukan. Ya. Air kencingnya itu masih dianggap mukhaffafah itu ketika anak tersebut menjadi makanan pokoknya dia itu masih ASI. Kan kalau sudah 10 bulan itu kan dia harus diasupi dengan makanan. Kalau nggak ada makan dia akan lemes gitu. Dia nggak cukup dengan ASI saja. Kalau sudah 10 bulan itu. Ini maksudnya di situ, Pak. Bukan sampai 20 bulan masih dianggap mukhaffaf, bukan. Itu. Ya, jadi selama dia ini masih menggantungkan banget, ya, itu dengan ASI-nya saja. Gitu. Kemudian mutawassit, ya, najis mutawassit. Najis mutawassit itu seperti ya kotoran manusia, ya kan. Kemudian seperti ya najis-najis yang lainnya, darah, damam masfuhan, darah yang di sini maksudnya darah yang dia mengalir, bukan darah yang tidak mengalir. Makanya ketika kita menyembelih kambing, umpamanya kemudian kambing tersebut dagingnya dimasak, yang namanya daging kan nggak dicuci, nggak dicuci, masih ada bekas-bekas darah. Itu bukan darah yang masuknya darah najis, bukan. Karena darah yang najis itu adalah darah yang memang dia itu mengalir gitu. Ketika disembelih, itu muncrat, ya. Nah, itu baru najis. Gitu. Adapun yang nempel-nempel di daging, ya, dikit, ya, atau di tulang, nah itu ini tidak termasuknya, gitu. Sehingga umpamanya ada nyamuk gigit sampai kenyang, plek, ini kan ada darahnya, ini nggak masuk, ini tidak termasuk, Pak, itu. Karena darah yang najis itu adalah damam masfuha, itu yang mengalir. Gitu. Kemudian wasitrul aurah, sitrul aurah, menutup aurat. Sitrul aurat atau aurat itu dibagi menjadi, kalau di mazhab Hanbali itu dibagi menjadi beberapa. Pertama mughalladhah. Aurah mughalladhah itu sauatan, ya, kemaluan baik depan maupun belakang. Ini disebut dengan aurah mughalladhah. Gitu. Kemudian aurat mukhaffafah. Aurat mukhaffafah itu auratnya anak yang masih kecil.
Ya, aurat anak yang masih kecil yang belum baligh, ya, yaitu sau'atan, ya, kemaluannya ini mukhaffafah, yang belum baligh ya, antara umur 7 sampai 10 gitu. Kemudian aurah mutawassitah, ya, pertengahan. Ini semua untuk laki-laki dari min surah ilal rukbah, dari pusar sampai rukbah, ya, sampai lutut ya, sampai lutut. Ini menjadi aurat mutawassitah. Adapun untuk perempuan, maka semua anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangannya saja. Itu. Telapak dan tangan, wajah dan telapak tangan. Kalau begitu, kaki pun juga. Ya. Mohon maaf ini, ada di antara akhwat yang dia cenderung menutup muka, tapi kaki nggak ditutup, gitu. Ada yang seperti itu, gitu. Ini kurang benar. Kalau muka itu kan masih dikhilafkan tentang masalah cadar, walaupun mereka para ulama semua mazhab, kalau ada fitnah di situ, maka semuanya menganjurkan untuk pakai niqab, gitu ya, untuk pakai cadar. Tetapi kalau kaki itu sudah muttafaq, ya, sudah menjadi ijma' para ulama, itu aurat gitu. Makanya yang tidak aurat dari laki-laki, dari perempuan itu hanya muka, wajah dan telapak tangannya. Selain itu maka semuanya aurat. Yang namanya menampakkan aurat dengan sengaja, ya, menampakkan aurat dengan sengaja itu berdosa. Itu berdosa. Jadi wanita-wanita yang mereka gundulan, ya, maksud saya enggak pakai kerudung, ya, enggak pakai kerudung, gundulan, itu setiap kali ada laki-laki yang melihat dia, maka berdosa. Laki-lakinya pun juga ketika dia meloroi terus. Nah, ya maksudnya bukan nggak sengaja, sengaja dia melihat gitu ya, sengaja dia melihat, ya, maka ini juga termasuk dosa. Tapi kalau tidak sengaja, nah ini insyaallah ma'fu. Itu bukan rezeki loh ya, bukan rezeki. Nah ini ma'fu gitu, dimaafkan. Kadang orang bilang rezeki ya. Ini nggak benar. Kemudian wadkhulul waqti, masuk waktu. Ini nanti berkaitan dengan sholat jamak, Pak. Masalah waktu ini. Karena gini, sholat jamak itu aslinya adalah haram. Al-aslu, asal jamak, sholat jamak itu haram, nggak boleh. Kecuali ketika ada dalil untuk bisa membolehkan. Kenapa kita katakan haram? Karena sholatnya tidak pada waktunya. Kan sholat zuhur umpamanya, kan ada ya, sholat zuhur sama sholat asar itu kan ada jamak. Aslinya kan nggak boleh. Karena sholat asar ditaruh sholat zuhur kan belum waktunya, maka nggak boleh. Kecuali memang ada udzur yang yang bisa membolehkan, seperti hujan, seperti safar. Nah, itu baru boleh gitu. Maka di dalam mazhab Hanafi itu blas, tidak ada yang namanya jamak. Kecuali satu cara jamaknya mereka, cara jamaknya di mazhab Hanafi itu umpamanya zuhur sama asar ya, zuhur sama asar. Itu kalau mau menjamak, maka zuhurnya itu diakhirkan. Umpamanya asar itu jam 3, kita
umpamakan saja. Asar jam 3, maka sholat zuhur jam 3 kurang 10 menit. Sehingga setelah salam dari sholat zuhur, itu sudah masuk sholat asar. Langsung sholat asar. Nah ini cara jamaknya di mazhab Hanafi. Ya, Hanafi gitu. Gimana? Kalau rokaat itu kan tetap tetap sesuai dengan rakaatnya masing-masing, Pak. Kecuali safar. Gitu. Jadi sholat yang boleh dirubah rakaatnya itu hanya ketika safar saja, Pak. Kekhususan safar itu. Kekhususan safar itu qasar. Ya, yang 4 jadi 2. Gitu ya, yang 4 jadi 2 saja. Tapi kalau jamak itu bukan kekhususan safar. Jamak itu bukan kekhususan safar, melainkan safar di antara uzur yang bisa menjamak. Yang bisa menjamak itu di antaranya adalah safar. Tapi kalau qasar, ya, qasar itu adalah kekhususan safar. Itu bisa dipahami nggih? Nggih. Saya agak baru sariawan ini. Mohon maaf. Kemudian istiqbalul qiblah. Pamannya gini, Pak. Masalah dukhulul waqt. Pamannya kita tidak tahu waktu asar jam 3. Waktu asar jam 3 nih. Kita tidak tahu. Ternyata setengah 3 kita sudah sholat asar, sudah azan. Ya, sudah azan asar. Kemudian kita sholat. Setelah sholat baru kita ingat, oh ternyata baru setengah 3. Padahal sudah azan, sudah azan. Padahal kita tahu bahwasanya sholat asar itu jam 3. Sudah bisa dipastikan jam 3. Maka wajib mengulang. Karena yang sholat tadi kan belum waktunya. Tidak sah. Itu tidak sah. Mengulang sholatnya. Harus diulang sholatnya itu. Walaupun umpamanya nih, walaupun sebagian sholat, sebagian rakaat itu sudah masuk ke waktunya. Kita sudah memastikan nih, jam 3.00 umpamanya. Itu baru masuk waktu asar. Kita mulai sholat asar jam 3 kurang 5 menit. Berarti kan di antara rakaatnya ada yang sudah masuk nih, ya kan? Kalau sholatnya agak panjang. Kecuali kalau jenengan sholatnya 3 menit. 4 rakaat cuma 2 menit umpamanya. Nah itu enggak masuk ya. Tapi ya hitung aja 10 menit lah. Mosok mau 5 menit. Cepet banget Pak itu. Itu. Sebagian ya, 1 rakaat atau 2 rakaat itu sudah masuk ke waktunya. Maka wajib diulangi. Seluruhnya. Harus diulangi. Itu. Karena tidak bisa mulai sholat sebelum waktunya. Itu tidak bisa. Makanya harus hati-hati, ini kan sudah tersebar ya di mana-mana kalau sholat atau azan subuh itu kan katanya lebih awal gitu. Ya, ini harus hati-hati benar gitu. Yang kan fitin azanillahu wa iyyakum, kemudian istiqbalul qiblah. Istiqbal al-qiblah. Menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Ini menjadi syarat ketika kita tahu kiblatnya ke sana, maka harus ke sana. Dengan sengaja dia tidak menghadapkan ke sana, maka batal. Kecuali di perjalanan, di kendaraan. Ya, di kendaraan maka semaksimal mungkin, sebisa mungkin dia menghadapkan untuk takbiratul ihram, itu menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu ya,
terserah nantinya kendaraan ini menghadap kemana, itu tidak mengapa. Ya. Ini masalah kiblat. Kemudian yang terakhir adalah niat. Niat sholat apa dia? Karena sholat niat itu ada dua fungsi. Ya, niat itu ada dua fungsi. Pertama, tamyiz bainas sholatain. Ya, membedakan antara dua sholat atau dua ibadah. Ini sholat zuhur atau sholat asar. Ya, ini sholat wajib atau sholat sunnah. Ini ditentukan di niatnya. Kalau ini sholat asar, ya harus niatnya sholat asar. Sholat maghrib, ya sholat maghrib. Gitu. Tidak sholat maghrib, tapi niatnya sholat sunnah. Maka harus diulang. Gitu. Yang kedua, tamyiz bainal ibadah wal adat. Membedakan antara ibadah dengan adat. Dengan adat. Contohnya gini. Jenengan biasa renang. Biasa renang. Dan suatu saat ada kewajiban mandi besar. Ada kewajiban mandi besar. Kemudian ke kolam renang langsung nyebur. Lah, nyeburnya ini ada niatnya. Maksudnya apa? Kalau tidak ada niat untuk mandi besar, maka nyeburnya lamnya tadi, itu enggak sah. Maka setelah renang, ya ada kewajiban lagi untuk mandi besar. Tapi kalau, udahlah saya renang sekalian niat untuk mandi besar. Karena mandi besar itu intinya semua badan kan kena. Gitu kan? Semua badan itu kena air basah dan dibarengi dengan niatnya. Maka sekalian saya mandi besar, renang sekalian mandi besar gitu. Belum sambil renang, nggak usah gosokan, nggak usah pakai sabun, itu sudah cukup, sudah sah. Bisa ini ya. Bisa dipahami ya itu. Atau nggak usah renang lah, mandi saja lah, mandi sore umpamanya ya, mandi sore biasa sore habis asar mandi ya, ternyata suatu saat dia tidur sampai jam 4 ternyata mimpi basah umpamanya ya, atau hubungan dengan istrinya, terus mandi jam 4. Nah, mandinya ini apa niatnya? Cuman adat seharian ya, atau sehari-hari gitu. Atau ya, dia niatkan untuk mandi besar. Tergantung dari niatnya tadi, Pak. Gitu. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kita masuk ke ad-darsus sabi'. Pelajaran yang ke-7, arkanus shalah, rukun sholat. Rukun sholat ini harus ada. Nanti membedakan antara rukun sholat dengan wajib sholat. Kalau rukun sholat itu ketinggalan satu saja, baik dengan sengaja maupun lupa, maka harus diulang. Harus diulang itu sholatnya. Ya, umpamanya dia sholat sendirian, lupa tidak baca Al-Fatihah di rakaat pertama. Ingatnya di rakaat kedua. Apakah dia harus mengulangi? Iya, dia harus mengulangi rakaat pertama. Dengan cara bagaimana? Anggap rakaat kedua ini sudah mengulangi. Maksudnya anggap rakaat yang kedua
itu rakaat pertama. Karena kan nggak sah, karena nggak baca Al-Fatihah dan dia sendirian, sholat sendirian, gitu ya. Karena kalau makmum itu kan Fatihah dikhilafkan, apakah makmum itu wajib membaca Al-Fatihah atau tidak. Tapi kalau sholat sendirian itu kan sudah menjadi ijma, wajib dan rukun Al-Fatihah dibaca. Itu. Kalau Al-Fatihahnya nggak dibaca, berarti rukuknya, sujudnya kan nggak sah, Pak. Karena kan nggak terbaca. Maka rakaat kedua itu dianggap menjadi rakaat pertama. Itu. Tanpa membatalkan, langsung. Gitu. Kemudian dia lupa. Tapi kalau dia sengaja, ya lupa saja nggak sah, apalagi sengaja. Kan gitu ya. Nah, lupa aja nggak sah, harus diulangi, apalagi sengaja. Kalau wajib, ini berbeda. Kalau sengaja, maka batal sholatnya, harus diulangi. Tapi kalau tidak sengaja, dia lupa, maka bisa ditambal dengan sujud sahwi. Contohnya gini, Pak. Membaca zikir ketika rukuk itu wajib, termasuk wajib sholat. Ada orang sholat, kemudian ketika rukuk, karena mungkin dia mikirin apa ketika sholat, biasanya kan kita ini ingat sholat itu kan cuman takbir sama salam, gitu ya. Ketika rukuk, dia lupa gitu. Lupa kalau dia belum membaca doanya. Walaupun hanya subhan rabbiyal azim sekali. Sama sekali dia nggak baca. Maka sholatnya bablas. Kemudian sebelum salam dia sujud sahwi. Gitu. Tapi kalau dia sengaja tidak membaca, maka batal sholatnya. Harus diulang lagi. Termasuknya salah menempatkan zikirnya tadi, Pak. Ketika rukuk itu kan seharusnya subhan rabbil azim kan, Pak ya. Lah dia bacanya zikir sujud. Subhan rabbiyal a'la. Ya kan bisa jadi tertukar tuh, Pak. Bisa jadi tertukar gitu. Ketika rukuk dia bacanya subhan rabbiyal a'la. Seharusnya kan dibaca ketika sujud itu. Maka ini juga termasuknya. Sujud sahwi nantinya. Karena dia lupa gitu. Ini rukun ya. Afwan, ini tadi kan wajib ya. Kita baca arkanus shalah dan kita pelajari. Rukun-rukun salat itu ada 14. Ini yang kita pelajari ini di mazhab Hanbali. Itu. Rukun salat ada 14. Pertama adalah al-qiyamu ma'al qudrah. Berdiri. Jika dia mampu. Ini khusus untuk sholat wajib. Ya, khusus untuk sholat wajib. Ketika dia mampu untuk berdiri, maka wajib berdiri. Walaupun nantinya dia nggak sanggup berdiri, tetapi dia masih ada kemampuan untuk berdiri. Maksudnya gini, Pak. Orang kadang itu nggak mampu untuk berdiri lama-lama. Ya kan? Mungkin berdiri maksimal cuma 3 menit umpamanya. 3 menit saja. Setelah itu ya sudah, nggak kuat lagi. Maka ketika dia masih mampu untuk berdiri, maka wajib berdiri. Maksudnya dia ngikut imam nih, ikut imam. Allahu Akbar takbirnya. Dia harus berdiri karena masih ada kemampuan. Masih ada kemampuan untuk berdiri, maka dia berdiri. Begitu imam membaca surat Al-Fil. Al-Fil, gede kan? Gajah. Wah, panjang ini.
Lah, dia udah nggak kuat. Selesai Al-Fatihah, dia udah nggak kuat. Maka boleh dia duduk. Gitu. Tetapi ketika dia kadang ini disalahfahami. Yang nggak kuat, dia punya punya sakit di kaki umpamanya. Ya, dia punya sakit di kaki, padahal sebenarnya dia masih mampu, walaupun hanya 5 menit dia mampu untuk berdiri. Dari awal dari takbiratul ihram dia sudah duduk. Ini tidak bisa seperti itu. Tidak bisa, Pak. Harus berdiri untuk takbiratul ihram. Ketika dirasa dia nggak mampu, maka silahkan duduk. Entah itu duduknya langsung deprok di lantai, atau dia duduk di kursi. Gitu. Dan ketika ada jamaah yang duduk di kursi, maka hendaknya kursinya itu yang disejajarkan dengan softnya. Gitu. Jadi ketika dia berdiri itu agak maju. Itu agak maju. Kenapa? Karena untuk tidak mengganggu orang yang di belakangnya. Itu. Ini cara softnya ya. Adapun qiyam ma'al qudrah untuk sholat sunnah, maka ini tidak menjadi rukun sholat. Ya, boleh untuk sholat sunnah dengan langsung duduk, itu boleh. Cuman pahalanya setengah, kata Nabi SAW. Ya. Dengan kok rasanya agak ngantuk, sholat tarawih, udahlah dari awal duduk malah turu. Banyak tahu ya, malah angkler. Pokoknya dirasa agak malas untuk berdiri, sholat tarawih, sholat malam, sholat sholat ba'diyah atau qabliyah, ini boleh dengan duduk. Cuman tadi pahalanya hanya setengahnya. Kemudian yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Bukan angkat tangannya, bukan. Kalau angkat tangannya ini menjadi sunnah, termasuk sunnah sunnah dalam sholat. Jadi kalau ucapan Allahu Akbar, nah ini yang namanya takbiratul ihram. Untuk yang pertama kali itu. Jadi seandainya Pak, jenengan datang, tetap aja kayak gini aja, kayak gini. Kemudian Allahu Akbar gitu. Itu sudah sah. Tanpa harus Allahu Akbar. Karena mengangkat tangannya ini sunnah. Gitu. Walaupun di posisi takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Dan tidak boleh diganti lafadznya. Nah, contohnya Allahu A'zam. Tidak boleh. Maknanya sama. Allahu Akbar sama Allahu A'zam itu sama. Allahu Ajal. Agung, besar, sama. Tetap tidak sah. Karena takbiratul ihram itu hanya lafadznya Allahu Akbar. Tidak boleh diganti dengan semakna. Itu. Kemudian yang ketiga, qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah untuk siapa? Pertama, untuk imam. Dan yang kedua, untuk sendirian. Dan ini muttafaq. Kalau untuk makmum, di sini ada dikhilafkan. Di antara para ulama ada yang mengatakan tetap wajib, ya harus dibaca. Ada yang mengatakan tidak, karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu bacaan
makmum juga. Kemudian bagi yang mewajibkan, bagi ulama yang mewajibkan membaca, makmum membaca atau makmum wajib membaca Al-Fatihah. Di mana? Ketika kapan? Karena ketika imam itu membaca, kita tidak boleh. Tidak boleh ikut-ikutan baca. Susah juga gak ya? Ketika imam itu tidak boleh. Ya. Maka bagi ulama yang mewajibkan makmum wajib membaca, ini membacanya di sela-sela imam berhenti. Makanya dianjurkan setelah amin dan sebelum membaca ayat yang lain itu dikasih jeda. Ini bagi ulama yang mewajibkan. Itu ya. Tapi bagi ulama yang tidak mewajibkan ya sudah. Ya, sudah. Jadi dia bebas itu. Dan ana pribadi, mohon maaf ya, ana pribadi itu lebih cenderung ke yang tidak mewajibkan. Bagi makmum. Ketika imam terdengar bacaannya Al-Fatihah, ya, maka makmum tidak wajib membaca. Tetapi kalau imamnya tidak terdengar Al-Fatihahnya, mamanya makmumnya sudah sepuh banget, ya, sudah sepuh banget, listriknya mati, bacaannya ya sangat pelan sekali. Sedangkan kita ada di shop ke-10 umpamanya. Kan enggak kedengaran. Ya, enggak kedengaran. Maka makmum yang tidak mendengar suara Al-Fatihah imam wajib membaca. Tapi kalau yang mendengar suara imam maka tidak wajib membaca. Ini ya, saya lebih cenderung ke situ. Oh, bagi yang mewajibkan, Pak. Dia selama dia nggak dengar, dia membaca. Nggak harus nggak harus mendengar dulu amin gitu. Selama dia nggak dengar, maka dibaca. Loh, daripada jenengan umpamanya nih, ya nggak dengar apapun dari imam, cuman ini aja terus nggak baca, yang dipikirin apa, Pak? Malah mikir di luar daripada sholat kan? Nah, ini nggak baik seperti itu gitu. Maka setelah Al-Fatihah, setelah takbiratul ihram baca doa iftitah, kok imam nggak kedengaran nih, maka langsung baca Al-Fatihah. Langsung baca Al-Fatihah walaupun baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ternyata gemuruh amin. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa itu. Itu. Imam salah membaca Al-Fatihahnya salah untuk imam. Sedangkan kita mendengar. Oh, ketika imam itu salahnya salah kaprah ya, salah jali, khata jali, yang itu bisa merubah makna. Nah, itu maka dianjurkan oleh para ulama, terkhususnya juga di mazhab Syafi'i, itu dianjurkan untuk sholat sendiri. Iya, mutus sholat gitu. Kita sholat sendiri. Gitu. Ini makanya kita harus hati-hati Pak ya. Harus hati-hati memilih imam. Gitu. Jangan mergo jenggote, mergo ketok tua, terus monggo. Kemudian ar-ruku'. Ruku' ini termasuk rukun sholat. Dan minimal ruku' kan sempurna ruku' itu ketika antara kepala sampai punggung
Kok punggung apa? Ini apa jenis Pak? Pinggang ya. Nah, ini kan rata ya. Rata itu sempurna banget. Semuanya rata gitu. Lah, minimalnya rukuk minimalis. Rukuk minimalis itu ketika tangan ini bisa menyentuh lutut. Jadi cuman sekedar gini sudah dianggap. Yang penting ini sudah bisa kayak gini. Itu minimal banget. Ya, minimal rukuk minimalis lah. Gitu. Kemudian al-i'tidal ba'da rukuk, maksudnya setelah rukuk ya, berdiri. Ini berdiri setelah rukuk. Kemudian sujud 'alal a'dha'is sab'ah. Sujud di atas 7 anggota. Jabahah wal anf. Nabi SAW memberikan isyarat satu gini. Ini. Antara batuk dahi dengan hidung. Ini satu, kemudian telapak tangan 2, 3 nggih. Kemudian lutut 1 2 3 5. Kemudian kaki. Ya, ujung telapak nggih. Ya, telapak kaki. Itu. Kemudian warraf'u minhu, mengangkat dari sujud. Wal jalsatu bainas sajdatain, duduk di antara 2 sujud ini menjadi rukun. Duduk di antara 2 sujud. Kalau lupa maka diulangi lagi. Ya kan? Kemudian wa tuma'ninatu fi jami'il af'al. Tuma'ninah, yang menjadi rukun itu tuma'ninah secara badan. Ya, tuma'ninah secara badan ini yang menjadi rukun. Adapun tuma'ninah dalam hati itu susah dan sulit. Tapi masyaallah muslimin, ada kewajiban tuma'ninah di dalam hati walaupun hanya sesaat. Walaupun hanya sekedar Allahu Akbar takbiratul ihram tok. Itu wajib, Pak. Kalau dia sholat takbiratul ihram saja nggak ingat kalau dia sholat sampai salam babar blas, nggak ada tumakninah dalam hati walaupun hanya sesaat, maka dianggap dia belum sholat. Jadi paham atau nih? Ada tenang, Pak, dalam hati itu. Jadi ketika minimal sekali itu Allahu Akbar, itu dia ingat kalau dia itu sholat. Bisa dipahami nggih? Dia ingat kalau dia sholat, walaupun hanya sesaat. Walaupun hanya sekedar Allahu Akbar, saya itu sholat. Gitu ya, saya sholat. Setelah itu buyar. Mikir ke iki, THR anak iki, THR istri, THR paman, THR apa namanya, argodo. Semakin rumet ini kepalanya, ya. Sampai dia salam, tapi takbiratul ihram tadi dia ada kekhusyuan walaupun hanya takbiratul ihram itu cuma berapa detik sih, Pak? Mungkin 2 detik atau 1 detik. Maka itu dianggap tetap sah. Walaupun pahalanya yang mung piro mbuh. Ngenten nggih? Nah, ini menjadi wajib dan menjadi rukun walaupun hanya sesaat gitu. Karena kalau kita dituntut dari awal sampai akhir tumakninah hati, terus nginget dalam sholat, itu sulit sekali, Pak. Sulit sekali dan hampir tidak ada manusia seperti itu gitu. Mesti ada terbesit dalam benak kita
sesuatu di luar sholat. Apa meneh sebelum sholat dia nyari uang yang hilang. Pas sholat, udah. Langsung ingat, Pak. Itu kan di luar sholat itu kan. Dia mengingat sesuatu di luar sholat itu. Ya, maka ini tidak tidak membatalkan. Saya katakan tidak membatalkan sholat, melainkan menurunkan kualitas sholatnya. Lah, kewajiban tumakninah di sini beliau mengatakan di sini at-tumakninatu fi jami'il af'al. Tumakninah tenang di semua af'al, gerakan itu. Minimalnya apa? Minimalnya dia menyambungkan antara tulang-tulang ini. Itu. Dia bisa sempurna dulu. Kemudian dia membaca zikir yang seharusnya dibaca. Minimal sekali. Subhana rabbiyal azim. Ya. Nanti gini, Pak ya. Namanya rukuk nih, rukuk. Rukuk itu ketika sudah seperti ini. Lah, ini persendian kemudian tulang-tulang itu memang sudah pas gitu. Ya, minimalnya kan seperti ini. Ketika sudah seperti ini, ya, kemudian dia membaca Subhana rabbiyal azim. Baru seperti ini. Itu minimal sekali. Sujud pun juga seperti itu. Sujud yang 7 anggota tadi itu nyeleh. Pak. Baru dia baca Subhana rabbiyal a'la. Kalau tarawihnya 11 rakaat cuma 7 menit, itu kira-kira ada nggak seperti itu? Mohon maaf sekali nih. Dibilang tumakninah kayaknya 99,9% itu tidak ada tumakninahnya di situ. Walaupun orang bilang itu juga ada tumakninahnya. Ya. Entah itu tumakninah hati, tumakninah badan pun juga tidak ada. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian at-tartibu bainal arkan. Tertib. Tidak bisa setelah takbir langsung sujud. Baru sujud langsung ruko, tidak bisa. Jadi harus tertib, takbir, al-fatihah, ruko, i'tidal, sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, harus tertib. Kemudian at-tasyahud akhir. Tasyahud pertama itu hukumnya wajib. Tidak rukun. Hukumnya wajib. Jadi ketika ditinggalkan karena lupa, maka sujud sahwi. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka batal. Sholatnya harus diulangi lagi. Adapun tasyahud akhir, maka ini menjadi rukun. Tanpa tasyahud maka tidak sah. Tasyahud itu ucapan at-tahiyyatu lillah sampai asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Itu disebut dengan tasyahud, Pak. Ya, sedangkan sholawat, ini nanti ada sendiri. Kemudian wal julusu lahu, duduk ketika tasyahud itu rukun. Tidak boleh tasyahud sambil berdiri. Ya, tidak boleh. Ya kan yang penting tasyahud. Berdiri juga nggak apa-apa, tidak bisa. Duduknya itu menjadi rukun juga. Walaupun duduknya di kursi. Kan tetap juga dinamakan duduk kan, Pak? Walaupun di kursi, namanya yang sholat di atas kursi. Gitu. Kemudian wassalatu 'alan nabiyyi alaihi salatu wassalam. Salat maksudnya bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Rukunnya sampai mana? Rukunnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang rukun, Pak.
Adapun wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ini semuanya pelengkap. Jadi kalau umpamanya salatnya tergesa-gesa, ya, ambil yang rukun-rukun saja. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Itu sudah sah. Kalau lihat sahnya. Ya, kalau melihat sahnya ya itu sudah sah. Umpamanya jenengan di perjalanan naik bis, ya bisnya sudah udah mau berangkat nih. Maka sholat minimalis. Ya, pahalanya tentunya berbeda ya, Pak. Kemudian wat taslimatan. Kalau Syekh bin Baz itu pendapatnya 2 salam menjadi rukun. Ya, 2 salam menjadi rukun. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada pendapat yang lain hanya 1 salam saja. Pendapat yang lain hanya 1 salam, assalamualaikum, ya, minimalnya assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian salam yang kedua itu tidak dipakai pun juga sudah. Tapi kalau Syekh bin Baz, dan ini insya Allah kuat, ya, 2 salam menurut beliau ini menjadi rukun. Lah apa bedanya? Ini nanti berdampak, Pak. Ini nanti berdampak. Dampaknya bagaimana? Ketika kita makmum. Kalau kita berpendapat rukun 2 salam menjadi rukun, maka harus nunggu salam kedua dari imam. Tidak boleh imam baru salam pertama kemudian kita berdiri. Maksudnya kita makmum masbuk. Makmum masbuk, kalau kita berpendapat nggih, kita ambil pendapat yang dua-duanya, maksudnya salam 2 kali ini menjadi rukun. Maka ketika kita berdiri untuk menyempurnakan, harus nunggu selesai salam kedua imam. Tapi kalau kita ngambilnya pendapat yang hanya 1 salam saja, maka boleh. Ya, maka boleh begitu imam salam, baru salam 1, boleh berdiri. Bisa dipahami atau nih? Bisa ya? Alhamdulillah. Ana lupa ini Pak ya. Di mazhab Hanbali sendiri itu berbeda pendapat. Masalah ini. Gitu. Masalah ini berbeda pendapat. Kemudian sudah selesai ya masalah arkanus shalah. Kemudian kita masuk ke wajibatus shalah. Pelajaran yang ke-8 yaitu wajibatus shalah, wajib-wajib salat. Wajibatus salati wa hiya thamaniyatun. Wajib-wajib salat itu ada 8. Pertama, jami'ut takbirat ghaira takbiratil ihram. Semua takbir itu wajib hukumnya. Bukan angkat tangannya loh, bukan. Tapi semua takbir itu menjadi wajib sholat kecuali 1 takbir, yaitu takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu masuknya ke rukun sholat, tapi kalau takbir intikal disebut dengan takbir intikal, Pak. Takbir untuk perpindahan. Nah, perpindahan keadaan dari berdiri ke sujud, berdiri ke rukuk, dari rukuk ke i'tidal ke sujud. Nah, ini namanya takbir intikal. Nah, ini takbirnya itu hukumnya wajib. Kemudian qaulu sami'allahu liman hamidah. Ucapan sami'allahu liman hamidah ini menjadi wajib untuk 2 orang.
untuk imam dan untuk makmum. Kok makmum? Untuk sendirian, afwan. Untuk makmum tidak wajib membaca. Maksudnya membaca sami Allahu liman hamidah itu, Pak. Walaupun ini ada dikhilafkan juga apakah perlu atau tidak untuk makmum membaca sami Allahu liman hamidah. Ada yang mengatakan tetap membaca sami Allahu liman hamidah untuk makmum. Tetapi menurut beliau, pendapat beliau ini tidak ada kewajiban. Tapi insya Allah yang kuat tidak ada kewajiban, Pak. Karena Nabi SAW menyatakan idza qala al-imamu sami Allah liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Kalau imam mengatakan sami Allah liman hamidah, maka ucapkan rabbana walakal hamdu. Itu. Mewajibkan, Pak? Oh iya. Ya. Oh iya. Intinya di sini ada khilaf, Pak ya. Ada khilaf di situ. Kemudian qaulu mengucapkan rabbana walakal hamdu. Minimal sampai situ. Rabbana walakal hamdu lil kulli, untuk semua yang sholat, tidak memandang dia imam atau sendirian atau makmum, semuanya wajib membaca Rabbana walakal hamdu. Lah, ketika membaca Rabbana walakal hamdu, ini ketika kita sudah benar-benar berdiri. Ketika tulang-tulang ini sudah kembali ke posisinya. Ya sudah seperti ini gitu. Ya. Tidak baru masih bungkuk kayak gini, Rabbana walakal hamdu langsung menyungkur. Ya. Ini tidak benar. Kemudian wa qaulu, dan ucapan subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Kemudian juga ucapan zikir rabbighfirli. Ini kewajibannya sekali-sekali nggih. Kewajibannya sekali-sekali. Kemudian aqallut tamam, sempurna yang paling sedikit. Sempurna yang paling sedikit atau sedikit tapi sempurna. Nah, itu 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali, baru sami Allah liman hamidah. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali, baru dia duduk. Ini aqallut tamam. Ya. Minimalnya sempurna. Gitu. Adapun nanti mau panjang lagi sampai 5 kali, 6 kali, 10 kali, ini tidak mengapa. Tapi kalau jenengan jadi imam, ya jangan dibaca 10 kali, Pak. Nanti makmumnya. Nah, itulah. Kemudian Rabbighfirli, membaca Rabbighfirli ini minimal sekali saja. Tapi juga kalau jadi imam jangan sekali-kali juga, Pak ya. Kasihan yang gemuk. Ya, gelundung, ya, kasihan. Gitu. Atau kasihan yang sudah sepuh banget. Sepuh banget kan gerakannya kan ya pelan kan. Jadi kita sebagai imam itu ada fiqhul imam juga, Pak. Ya, ada fikih imam, faham tentang keadaan makmum. Itu. Oh, makmumnya sudah sudah sepuh-sepuh. Ya jangan lama-lama, tetapi juga tidak cepat. Insya Allah kalau 3, subhana rabbiyal azim 3 kali, subhana rabbiyal a'la 3 kali, rabbighfirli 3 kali, itu insya Allah. Insya Allah pas. Itu nggih. Kemudian at-tasyahud al-awwal. Tasyahud yang pertama. Ini menjadi wajib. Kemudian yang ke-8, wal julusu lahu. Ya. Dan duduk untuk tasyahud awal. Ini menjadi wajib. Kalau duduk untuk tasyahud akhir, rukun. Ya.
Tasyahud akhir itu rukun, duduknya rukun. Ini 3 hal ini harus kita pahami benar, Pak ya. Harus kita pahami benar. Syarat, rukun, dan wajib. Itu. Karena ini nanti mempengaruhi di sujud sahwi atau tidaknya, sah atau batalnya sholat itu di sini. Adapun sunnah-sunnah sholat ini pertama tidak mempengaruhi keabsahan sholat dan juga tidak mempengaruhi di di sujud sahwi itu. Selesai dari wajibat as-shalah. Ad-darsu tasi' bayanut tasyahud. Keterangan tasyahud. Dan tasyahud itu adalah at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini yang sempurna ini. Tasyahud. Kemudian ad-darsul ashir yang ke-10, sunanus shalah. Sunnah-sunnah di dalam sholat. Banyak sekali sebenarnya. Yang penting sunnah-sunnah sholat itu tidak syarat, tidak rukun, tidak wajib. Tidak syarat, tidak rukun, dan tidak wajib. Seperti istiftah. Ini sunnah. Kemudian baca ayat atau surat setelah Al-Fatihah. Jadi mamanya jenengan sebagai imam baca Al-Fatihah kemudian ruku itu sudah sah. Tapi kalau di masyarakat baca Al-Fatihah kemudian ruku padahal itu sholat jahar, wah nanti dibilang ini mazhab apa ini? Buat mazhab sendiri. Padahal sah kalau dilihat dari keabsahan. Ada kalanya Pak ya, ada kalanya sesuatu yang benar itu tidak bisa kita laksanakan. Ada kalanya seperti itu. Karena masyarakat belum paham. Masyarakat belum paham. Seperti umpamanya kita baca Al-Qur'an, Al-Fatihah dengan qiraah warosh atau qiraah yang lainnya. Maliki yaumiddin dibaca dengan Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim dengan shad pakainya dengan sin. Ihdinas siratal mustaqim gitu kan? Ini kan ada dalam qiraah-qiraah yang lainnya. Nah, ini tidak bisa kita pakai untuk sholat. Masya Allah ya. Itu kan pertama masalah nada itu dikhilafkan ya. Dikhilafkan. Apakah boleh kita baca Al-Quran itu dengan nada atau tidak? Kalau Syekh Aiman Ar-Rusdi itu kan tidak membolehkan. Sama sekali nggak boleh. Sama sekali nggak boleh Pak. Kemudian ada yang membolehkan. Yang membolehkan ini dengan syarat tidak takalluf. Dengan syarat tidak memaksakan diri. Memaksakan diri. Sedangkan kalau dengan langgam Jawa, itu mau nggak mau dia mesti memaksakan diri. Nah ya, belum nanti merusak tajwidnya. Nah ini, itu sudah bisa dipastikan itu Pak, bisa dipastikan gitu. Ya, wallahu taala alam bisawab. Sudah jam 10 ya. Mendingan sholat sendiri Pak. Atau ngulangi, ya bisa. Ngulangi lagi. Gitu. Atau ikut sholat secara secara gerakan saja. Ya, tapi boleh. Cari masjid lain lah ya. Ya.
Wallahu taala alam bisawab. Semoga apa yang kita pelajari beberapa hari ini bermanfaat bagi khususnya bagi Anas pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa. Dan ini liqa akhir ya, pertemuan terakhir. Kami mohon maaf sekali kajian ini tidak sampai selesai, tapi sudah mu'dhamnya ya, sudah kayaknya setengahnya lebih ya. Sudah bagian besarnya lah, insyaallah. Dan yang di-share ke Bapak Ibu, nanti kan bahasa Indonesia bisa dibaca sendiri-sendiri. Walaupun Arabnya kayaknya terputus-putus ya Pak ya, nggak sempurna itu. Ya kan? Yang Arabnya itu enggak, ya, maksudnya dalilnya itu enggak ada sepertinya itu. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.